Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi, alhamdulillah bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini kami bersama Al Ustazah Raden Fitri Kania Dewi SPD tentu akan ngobrol tentang adab seorang istri terhadap suami. Pendengar dan pemirsa, banyak di luar sana orang yang belum paham tentang akhlak sebagai istri terhadap suami. Juga mungkin banyak pendengar dan pemirsa seorang istri yang solehah, dia mengabdikan dirinya sepenuhnya terhadap suaminya karena dia meyakini bahwa surga seorang istri ada di telapak kaki suami. Nah, ini luar biasa pendengar, apalagi kita ngeri ketika satu keterangan menyebutkan ternyata begitu banyak penghuni neraka itu adalah istri. Ini Masya Allah dan luar biasa pendengar. Baik, seperti apa jalan atau jalan menuju surga, adab-adaban seorang istri terhadap suami, kita akan ngobrol dengan Ustazah Raden Fitri Kania Dewi SPD. Silakan Ustazah. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafizallah. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun pemirsa berada, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Kita bertemu lagi di pagi hari ini di acara Mutiara Pagi bersama Pak Casmita. Kita ngobrol-ngobrol tentang adab istri kepada suami. Taib, pemirsa, suami istri ini dua insan yang berbeda, fitrahnya juga berbeda, dengan sifat dan karakternya juga berbeda. Dilatar belakangi dari keluarga yang membesarkannya dengan pengalaman hidupnya yang berbeda juga. Kemudian dua insan ini dipersatukan oleh Allah dalam ikatan pernikahan. Nah, begitu terjadinya ucap ijab kabul, maka timbullah yang namanya hak dan kewajibannya masing-masing. Sebagai seorang istri tentunya kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan, yang menjadi suatu konsekuensi kita karena kita sudah menikah, sudah mempunyai suami. Nah, apa saja kewajiban-kewajiban kita yang terpenting apabila kita, tentu semua perempuan di dunia ini menginginkan menjadi wanita yang solehah, menjadi seorang istri yang solehah, seorang istri yang taat kepada suaminya, yang diridhoi oleh suaminya, yang nantinya akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, khususnya bagi para wanita, para perempuan, baik yang sudah menikah maupun untuk anak-anak remaja, anak-anak yang lagi mempersiapkan diri akan menuju ke jenjang pernikahan. Bahasan kita pada hari ini sangat-sangat bermanfaat, sangat bagus ya, sebagai pengingat diri kita, sebagai bekal, sebagai panutan dan pedoman kita yang insya Allah semua adab istri dan istri kepada suami ini seperti
yang tercantum di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 ya, bahwa istri yang solehah itu istri yang taat. Nah, bagaimana istri yang taat itu? Nasihat-nasihat tentang adab seorang istri kepada suami ada di dalam Alkitab, karyanya Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, di dalam bukunya, kitabnya yaitu Kitab Al-Adabu Fiddin ya. Kitab ini Al-Maktabah At-Taufiqiyah halaman 442, di mana nasihat-nasihat tentang adab kepada istri ini ada 16 poin. Ya. Adabul mar'atu ma'al zawjiha. Adab seorang istri kepada suaminya. Sebenarnya bahasan ini tuh ngeri-ngeri sedep kalau bisa dibilang ya. Karena kenapa dibilang ngeri-ngeri sedep? Mungkin banyak yang sudah tahu tentang teori dari adab-adab ini. Semua pasti menginginkan menjadi istri yang patuh, yang taat, yang bisa memuaskan suaminya, yang bisa menyenangkan hati suaminya, yang bisa mendapatkan ridho dari suaminya. Ya. Nah, mari kita kupas satu persatu. Yang poin nomor 1 yaitu dawamul haya'i minhu, di mana seorang istri itu selalu harus mempunyai rasa malu kepada suaminya. Ya, malu apa di sini? Malu di saat kita sebagai seorang istri belum bisa menyenangkan hati suaminya. Malu apabila kita tidak memberikan layanan yang terbaik kepada suami kita. Malu saat kita berbuat salah. Jadi marilah kita para wanita pendengar RRI Bandung, kita bersama-sama belajar lagi untuk menjadi istri yang baik, istri yang taat kepada suami, dengan senantiasa apabila mau tidur ya Pak Ustadz ya, kita biasakan mengevaluasi sehari ini apabila kita, ya namanya kita manusia biasa ya, apalagi dengan segala aktivitas kita, dengan kefakiran ilmu kita sebagai seorang istri, minta dibimbing, dibina oleh suami, dan untuk senantiasa meminta maaf Pak Ustadz. Misalkan gini, Papa, maaf ya, maafin Mama hari ini kalau Mama masih punya salah. Tadi teh begini, aduh tadi teh mungkin masakannya teh keasinan. Kata suaminya teh, pasti kalau suaminya soleh mah ya, ridho ya, mau masakan istri mau enak enggak juga ya. Makanya sebenarnya inilah di sini Pak Ustadz, butuhnya kerjasama. Kita itu suami istri itu adalah partner, di mana kita sebagai seorang istri juga butuh kelapangan hatinya suami gitu ya, gitu. Ini luar biasa pendengar dan pemirsa, karena ketika kita berbicara adab seorang istri terhadap suami, menurut catatan ternyata banyak orang yang berantakan rumah tangganya itu bukan pada saat dia pengantin baru. Nah, ini tentu kalau pengantin baru ya Bu Ustazah, ini masih lagi indah-indahnya, diperlihatkannya yang bagus-bagusnya aja. Yang bagus-bagus. Nah, tetapi setelah itu kan jadi ketahuan aslinya kekurangannya, ya kejelekan-kejelekannya, atau ada kebiasaan yang tidak sreg dengan pasangannya. Nah ini kembali ke tadi, pertama itu seorang istri harus merasa malu terhadap suaminya. Ini kalau sudah punya anak, sudah turun mesin hiji, ya biasanya ini udah cuek aja gitu ya, kentut jadi, juga di depan suami dut aja gitu kentut, ya, mau cuek apa aja gitu ya, apalagi udah biasa. Ini Masya Allah luar biasa. Pendengar dan pemirsa, perlu Anda tahu bahwa ridho seorang istri itu terletak dari ridhonya suami, ridhonya Allah. Betul. Ya ridhonya suami. Nah ini juga ketika kita boro-boro nonton kemana ya, atau pergi ke mall ya, ini harus izin. Mau pengajian saja, mau saum sunat saja, harus minta izin. Mau sholat tahajud, sholat tahajud mau saja. Saum, padahal kita teh mau ibadah sama Allah ya pemirsa ya, tapi harus izin dulu sama suami. Nah itu. Karena ada hak suami yang harus kita penuhi. Betul.
Nanti kata suami teh kemana malam-malam pengen meluk tapi yang dipeluknya nggak ada, nggak izin mah bisa jadi suudon atau jadi ngedumel, jadi sedih suami kita. Jadi memang harus kita utamakan suami kita gitu. Kalau kata suami teh misalkan, mah jangan sekarang, tuh nanti aja tunggu sejam 2 jam lagi tahajudnya, ada papa masih pengen meluknya wayahna. Jadi gitu ya, kayak udah gitu ya. Tapi dengan kalaupun kita mau izin itu memberikan alasannya yang harus alasan yang bisa diterima oleh suami dengan tetap ini juga Pak Ustadz ya, ada wakilatul mamorotul ahu itu artinya tuh bahwa kita sebagai seorang istri itu tidak boleh mendebat suami teh, nggak boleh. Padahal suami kita teh gemes gitu ya ke suami tuh ya. Memang kadang-kadang kalau kita lagi futur nih ya Pak Ustadz ya, ya namanya setan itu mudah sekali ya menggoda kita. Kita teh suka kesel ke suami tuh. Apa yang mungkin ada dari perkataan suami, ada dari sikap suami yang menyakiti hati kita gitu ya. Jadi kita itu harus bisa mengolah kata-kata kita, bagaimana kita menjelaskan. Tapi kadang ada juga yang curhat ke saya juga gitu ya, atau kadang kita sendiri mengalami Ustadz. Misalnya di saat kita capek gitu ya, udah kita menjelaskan ke suami dengan baik-baik, ada memang saatnya kita tuh terpancing emosi. Nah harus cepat-cepat kita tuh istighfar dan menjelaskan dengan menurunkan nada. Apalagi kan kita katanya tidak boleh ya, kalau nada bicara kita itu lebih tinggi dari nada suami, tidak boleh lebih keras juga gitu. Masya Allah Ustadz, ini ya. Pelajaran yang nasihat yang sangat-sangat harus Bu kita Ustazah, sadar. ini ketika melihat dari kekacauan rumah tangga itu berawal dari ekonomi. Seorang suami betul. yang pas-pasan bisa jadi karena usahanya juga terbatas, atau mungkin ada juga seorang suami penghasilannya cukup, tetapi dengan egonya itu dia memenuhi kebutuhannya dia sendiri dengan gaya hidupnya dia sendiri, dia tidak kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ini terjadi. Betul. Bagaimana seorang istri ketika mendapati suaminya yang pas-pasan, tetapi di sisi lain harus gaya hidupnya malah untuk sendiri ya, nggak mikirin anak istri gitu ya. Bahkan kadang-kadang dia kalau ke teman-temannya royal, betul, tapi ke anak istrinya pelit. Ya gitu ya. Lebih-lebih ada juga suaminya yang begitu. ada main di belakang. Nah, main kelereng main kelereng atau main layangan di belakang. Iya Masya Allah. Inilah dinamika rumah tangga itu Masya Allah ya. Makanya Pak Ustadz ya, kalau kita mau kita berjaga-jaga nih dalam berumah tangga, ini pesan bagi remaja-remaja, khususnya bagi para anak-anak muda yang mempersiapkan diri belum mau menikah gitu ya. Ini jangan hanya perempuannya aja yang belajar agama, datang ke kajian, mendengar tausiah. Ini laki-laki juga bakal calon suami itu harus punya ilmunya dulu mau menikah tuh. Jangan asal cinta aja, asal udah punya uang banyak, udah punya rumah, punya mobil, saya siap menikah. Mentalnya harus dikuatin. Nanti bagaimana kalau punya istri yang masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, apakah mau berbesar hati, mau berlapang dada menerima, dan mau membimbing istrinya, mengajarkan, mengajak, mencontohkan, menjadi teladan bagi istrinya. Nah nanti akan menjadi teladan juga buat anak-anaknya, karena kan ini sebenarnya ini tuh problematika yang sepertinya sampai sekarang itu saya tuh prihatin juga ya Pak Ustadz ya. Kenapa misalnya nih di sekolah-sekolah, apalagi anak-anak SMA lah khususnya ya, karena di anak-anak SMA ini kan sudah remaja ya, mereka nanti akan beranjak dewasa, akan mulai mempersiapkan diri. Nah, ini nih Pak Ustadz. Nah, sebagai seorang istri menghadapi suami yang kata Pak Ustadz tadi bersikap seperti itu, ya selayaknya kita itu saling mengingatkan lah, fastabiqul khairat ya. Kalau kita misalnya kita tahu sifat suami kita seperti apa. Kalau susah untuk diomongin, kita contohin dulu atau kita ajak dulu. Misalkan Pak kemarin baru beli motor lagi, Pak, mendingan ditabung.
Atau kita itu ada masjid yang lagi dibangun, kita itu yuk gitu kita bantu ke sana, atau ada saudara kita yang masih perlu atau apalah gitu. Kalau misalnya sekali dua kali masih terus seperti itu, karena kita itu dia, karena kadang kalau kita kesannya tuh kita tuh kan kalau namanya suami ya Pak Ustadz ya, namanya suami itu kan imam, pemimpin. Ada kalanya suami tuh egonya. Di saat kita, oh kamu tuh pintar ngomongnya, oh kamu tuh misalnya, oh iya dah kamu mah lebih pintar dari aku. Jadi ada juga suami-suami yang tidak ingin diingatkan oleh istrinya, ada juga. Akhirnya bukannya dia untuk mentafakuri, ya dianya introspeksi muhasabah diri, tapi malah jadi kesal sama istrinya, malah bisa-bisa jadi berantem gitu ya. Jadi seorang istri sebaiknya apabila memang sekali dua kali suaminya tidak bisa untuk diingatkan, meminta temannya yang kira-kira yang lebih dihormati oleh suami kita gitu. Pendengar dan pemirsa, suami adalah manusia biasa, istri juga manusia biasa, tentu tak luput dari kekurangan dan kelebihannya. Namun pesan yang disampaikan Bu Ustazah Fitri, pendengar dan pemirsa, pertama bagi Anda yang belum menikah, tentu siap-siap, persiapkanlah langkah-langkah pilihan Anda. Paling tidak kalau agama mengajarkan kepada kita, pilihlah, ketika kita memilih boleh urusan dunianya kita pilih, urusan kecantikannya kita pilih, urusan keturunannya kita pilih. Betul. Tetapi ada yang lebih penting, ad-din. Jadi agamanya itu menjadi pilihan buat kita, karena agama akan menjadi penyempurna dalam kehidupan berumah tangga kita. Seperti itu Bu Ustazah. Dan juga kita itu restu orang tua, Pak Ustadz. Restu orang tua, betul. Ya, jadi kita itu harus minta pendapat orang tua kita. Ya, dan kita juga mencari tahu dulu. Dan bagi masing-masing yang akan menikah itu memantaskan diri dulu. Karena kita gini ya, Pak Ustadz, rumah tangga itu kan ibadah terpanjang, ibadah terlama, ibadah terberat yang kita rasakan, betul? Betul ya Pak Ustadz ya. Ibadah yang Masya Allah setiap harinya itu kita penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Dan kita itu dengan suami, dengan pasangan kita itu berpartner, bekerja sama, harus punya visi dan misi yang sama. Niatnya dulu diluruskan, niatnya dulu disamakan dulu. Mau kemana rumah tangga kita ini dibawanya? Mau mencontoh siapa? Role modelnya siapa? Jangan melihat oh itu ya di sosmed itu artis yang ini, wih keren ya gitu ya, YouTuber ini hartanya banyak gini-gini. Kan kebanyakan anak-anak muda sekarang itu role modelnya mereka, Ustadz. Ya. Mereka itu digiring sama media itu untuk melihat yang di bawah alam sadarnya, lama-lama jadi panutan buat mereka, jadi tolak ukur. Gitu. Nah, inilah nih ada seorang istri nih ya, menurut Al-Imam Al-Ghazali itu wa izharul qanaati, yaitu kita seorang istri itu harus qanaah. Harus menerima rezeki, karena kan rezeki itu sebenarnya dari Allah. Rezeki apapun ya, mau sebenarnya suami kita mau seperti apapun ya, kita bersyukur ya, kita syukuri bahwa suami kita itu dijadikan kita sebagai ladang ibadah, menjadi ladang sabar kita, menjadi ladang ridhonya Allah juga. Jadi sebenarnya ini kompleks sekali ya masalah hubungan antara suami istri ini, makanya diperlukan ilmu sebelum kita beramal tuh. Ternyata kita tuh harus punya ilmunya dulu. Jadi kalau kita punya ilmunya dulu, walaupun ya Pak Ustadz ya, kita baru teorinya dulu, nggak apa-apa teorinya dulu. Bismillah, karena kalau kita beramal dulu tanpa kita punya ilmu, bisa-bisa amal yang kita lakukan tuh Pak Ustadz bisa jadi amal itu bukan jadi amal ibadah. Sia-sia di mata Allah, capek-capek kita lakukan ari terang ilmu nama. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, banyak belajar, mendengar kajian-kajian, bertanya kepada sepuh kita yang sudah berpengalaman dalam berumah tangga, insya Allah ya Pak Ustadz ya. Gitu. Pendengar dan pemirsa, seorang istri yang solehah ketika membangunkan suaminya sholat itu bukan saja
apa ditepuk-tepuk keras gitu, keras, tetapi malah dikagetin gitu. dicium, Iya. ya, dicium keningnya, Dipeluk, dibisikin dibisikin. mesra. Kalau iya. masih belum bangun juga diazanin. Diazanin, nanti disolatin. Iya. Kalau nggak sholat terus disolatin jadi. Iya, diazanin aja. Ini kan biar kedengaran. Dan kemudian yang kedua, ketika mendapati seorang suami yang malas berjamaah, seorang istri yang soleha itu sudah dipesankan Grab ya. Biar Sampai naik Grab gitu ya, biar naik kalau perlu pesenin wus gitu ya biar secepat kilat gitu. Masya Allah luar biasa. Iya betul. Bu Ustazah, ini sebenarnya begitu banyak adab-adab seorang istri terhadap suami. Mungkin silakan ada yang lainnya, Bu, adab-adabannya Bu Ustazah. Iya, di antaranya adab itu gini, seorang istri itu kita itu harus menjaga harta suami, ya. Tidak boleh boros juga dan meminta izin juga, atau apabila banyak juga ya, misalnya apabila seorang suami tidak bisa memenuhi kewajibannya, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, minta izin ke suami, diperbolehkan enggak untuk membantu mencari usaha, buka usaha atau bekerja, ada ridhonya suami. Kita juga membantu dalam untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga. Nah terus juga adabnya itu kita sebagai seorang istri itu harus selalu bersih, Ustadz, enak dilihat, wangi ya, wangi-wangiannya dijaga, penampilannya dijaga, kita itu berhias untuk suami. Iya. Kalau ke undangan dengan pakaian terbaru, minyak parfum yang bagus ya, semuanya bagus, tetapi kalau malam itu kayak apa ya? Kayak ririwa. Nah gitu, padahal menurut menurut Imam Al-Ghazali itu ya, wadamuzinati itu bahwa kita seyogianya berhias di depan suami. Nah apabila kita ya zaman sekarang ya, mungkin istrinya itu merupakan public figure atau istrinya juga mempunyai aktivitas untuk kemaslahatan umat, kita minta izin sama suami, boleh nggak pakai baju ini? Ini mama dandannya gini, menor nggak Pak? Cantik nggak? Gitu, minta pendapat suami. Udah cantik belum mama? Pantes nggak? Kata suami teh, aduh mama jangan pakai baju warna itu, papa pengen mama pakai baju ini. Wayahya, wayahna. Dah karena kita ya udah, yang penting suami kita senang melihat kita. Betul. Gitu. Ustazah, ini yang merepotkan saat ini dengan medsos yang luar biasa, dengan berbagai apa ada di tangan. Ini seorang istri itu sekarang pada umumnya rata-rata menurut penelitian 4 jam itu dia ngutak-ngatik HP. Ini padahal mungkin di kesempatan lain saya yakin izin atau tidak dengan grup yang macam-macam. Nah, gimana sih etika seorang istri dengan WhatsApp yang berbagai grup, kemudian juga dari segala penjuru, dan bisa jadi ini diam-diam ada seseorang yang dihubungi dengan WhatsApp-nya tanpa seizin suami. Seperti apa adab-adabnya kalau melihat dari perkembangan zaman seperti ini? Sebenarnya memang adab ini harus tetap kita pakai ya. Kita harus memakai adab ini, bahwa kita itu harus terbuka sama suami. Jadi suami kita itu harus tahu kegiatan-kegiatan kita apa saja. Kan sekarang di grup WhatsApp itu banyak ya, misalkan belajar apa online, kita semua tuh terbuka Pak Ustadz. Yang penting kita itu jangan ada yang ditutup-tutupi dari suami. Ke suami itu kita izin dulu, kalau perlu nih, kalau kita lagi buka WA itu ya di depan suami aja. Misalnya nih Pak, nih gini. Nah misalnya kalau ada tiba-tiba yang nyeleneh nih teman kita, kadang-kadang kita yang namanya teman ya Pak ya, kita teh kan di WA teh ada grup SD, SMP, SMA, bahkan dari grup TK gitu ada gitu grupnya ya. Tapi tiba-tiba ada teman kita yang suka apa ya, bahasa Sunda mah sok heureuy lah gitu ya, suka hey cantik misalnya ke kita teh, kamana wae, atau misalnya apa kabar, gebeg urang tanya, astagfirullahaladzim gitu ya. Kalau misalnya sekiranya kita harus tahu nih sifat dari suami kita. Kalau suami kita pencemburu atau bakal marah dan tidak akan mendengar pengertian dari kita gitu ya, penjelasan Pak Ustadz, lebih baik cepat-cepat hapus aja deh.
Jangan sampai gini Pak Ustadz, ada saya mah harus jujur tadi kata Teh Fitri teh harus jujur cenah. Papa ini teh ada yang becek gini, mungkin malah bisa jadi bahan bukan kita mau itu bukan mau menutup-nutupi ya, karena kadang gini, apabila kita respon kita salah. Sekali dua kali misalnya kita kadang suka hilaf misalnya, atau kita juga kadang lagi futur nih ya, lagi futur kan kadang-kadang kita juga suka marahan sama suami sebel gitu ya, hari ke kita segala ulah. Kita mah apa-apa nggak boleh harus izin ke suami, dan memang gitu susahnya jadi seorang istri mah gitu ya. Kalau suami mah nggak izin juga nggak masalah, nggak jadi dosa ya. Tapi kadang-kadang para suami juga suka jadi mungkin kebablasan juga. Akhirnya misalnya biarin deh ini mah temen nih Pak. Biasanya Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kalau suami kita yang tidak mengerti atau mungkin suami kita yang overprotect, bisa hanya menjawab begitu juga bisa jadi masalah Pak Ustadz. Jadi sebaiknya apabila ada hal-hal seperti ini dikomunikasikan saja dengan suami kita, ditabayunin. Kalau misalnya suami kita mencurigai seseorang atau kita sudah berlebihan dalam bermuamalah ya dengan teman itu, kita tabayunin aja dan dikomunikasikan dengan suami. Mudah-mudahan suami kita mengerti, dan apabila suami kita kekeh tidak percaya sama kita ya, kita panggil lagi orang ketiga yang netral, yang bijaksana, yang bisa mengklirkan masalah ini gitu Pak Ustadz. Baik, tidak terasa Bu Ustazah ngobrol kita di pagi Masya hari ini Allah, tentang ya Allah, ya Allah, istri ya Allah. seorang suami. Ini sebenarnya masih panjang dan masih banyak ada 16 ya, belum lagi yang Iya. lain-lain bagaimana kita sikap kepada suami itu. Kata yang sangat berarti buat pendengar dan pemirsa supaya menjadi istri soleha. Ya. Silahkan. Ya, bismillah para pendengar RRI dimanapun berada. Kita sebagai, khususnya yang untuk perempuan ya, sebagai seorang istri tidak mudah bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita agar bisa mendapat ridho suami. Ya, mudah-mudahan dengan bahasan kita pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada semua pendengar dimanapun berada untuk kita menyadari bahwa rumah tangga kita ini adalah ladang ibadah untuk kita. Suami kita adalah ridhonya Allah. Jadi apabila suami kita ridho kepada kita, insya Allah Allah ridho. Nah, untuk mendapatkan ridhonya suami ini, kita harus banyak belajar mengamalkan apa saja yang harus kita lakukan, menyenangkan, yang intinya kita taat saja kepada suami. Itu taat di sini artinya taat yang tidak melanggar syariat, ya, taat yang untuk ibadah kepada Allah, taat dalam kebaikan, ya, bukan dalam kemaksiatan. Betul. Nah, apabila ada segala sesuatu permasalahan di dalam rumah tangga, sebaiknya dikomunikasikan, dan kita harus, yang pertama itu yang paling penting, kita itu harus menjadi istri yang bahagia. Membahagiakan diri sendiri adalah hal yang utama. Apabila kita sudah bisa bahagia, membahagiakan diri sendiri, kita akan dengan lancar gitu ya, dengan mudahnya kita akan membahagiakan suami kita. Nah, bagaimana kita bisa bahagia? Dengan kita selalu taat, menjalani apa yang Allah perintahkan, beribadah kepada Allah dan ibadah kepada suami. Semata-mata beribadah kita kepada suami itu semata-mata lillahi ta'ala, hanya karena mencari ridhonya Allah. Jadi kalau kita dikit-dikit agak kesel, sedih, marah kepada suami, banyakin istighfar, ya, minta kepada Allah untuk melembutkan hati suami kita, membalikkan hati suami kita untuk kembali menyayangi kita, mencintai kita, dan selalu senantiasa mendoakan suami kita agar suami kita pun menjadi suami yang soleh, suami yang taat kepada Allah, agar rumah tangga kita itu bersama-sama menjalaninya, sama-sama taat kepada Allah, dan akan menjadi rumah tangga yang penuh keberkahan. Betul. Rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, warohmah. Gitu saja Pak Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa, seorang istri tercantik kelak di akhirat adalah istri kita yang solehah,
Dan seorang suami yang paling ganteng sedunia dan paling ganteng kelak di akhirat adalah suami kita yang soleh. Tujuan akhir dari rumah tangga itu harus tetap kita kaitkan, ingin kita bahagia dunia dan akhirat, bersama-sama di akhirat di surga Allah, dan ini pilihan Allah yang paling mulia. Terbaik. Sehingga sakinah mawadah warahmah menjadi tolak ukur dan buat kita. Dan ada satu lagi untuk pengingat kepada para suami, pada laki-laki, bahwa laki-laki yang baik itu adalah yang baik akhlaknya kepada istri-istrinya. Betul ya Pak Ustadz? Betul. Ya? Iya. Jadi bagaimana kita ingin mendapatkan istri yang solehah, kitanya aja dulu yang jadi soleh. Bagaimana kita menginginkan istri seperti bidadari apabila kita menyiapkan neraka untuk istri kita? Kalau ingin istri kita menjadi seperti bidadari, kan bidadari lah tinggalnya di surga. Jadi sebagai seorang suami harus menciptakan surga di rumah tangganya. Baik. Pendengar, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.